Teman-teman, kita akhirnya sampai juga di daerah Tula Muda. Ini dia daerahnya. Jadi emang di bagian ininya, kalau kita biasanya ketemu ada jalan raya dalam bentuk coran atau bentuk ini ya, aspal. Di sini semuanya jalanan akses dari antara rumah tetangga atau antara satu ke lainnya itu menggunakan jalan seperti ini nih, jembatan yang dibangun dari kayu ulin. Dan ini terjadi di beberapa daerah sekitaran sini ya. Dan ini sudah puluhan tahun dengan kondisi seperti ini. Karena emang ini juga berpengaruh di areal mereka. Bagian daratnya tetap ada ya, tetap ada, hanya saja nantinya apabila air pasang atau air naik ini terendam sama air. Jadi emang lebih mudah menggunakan jalan ulin ini untuk akses transportasi ataupun juga jalan dari satu ke lainnya ya. Nah, ini dia, memang di pinggiran daerah mereka itu adalah sungai. Jadi emang kalau ketika air pasang ini kena dampak langsung dari sungai. Di sini tadi malam kita nyampe itu ada warga yang meninggal dunia, dan di sini gotong royongnya sangat ini sekali ya, sangat kental sekali, masih sangat kental sekali pokoknya. Jadi apabila ada warga dunia, bahkan kita tadi malam tidak ya, mungkin keluarga pendatang ya atau pengunjung tidak ada masalah. Tapi kalau warga di sini saling menghormati. Jadi kita ketika ada warga yang meninggal di misalnya di pinggir sini, ini oleh kita tadi malam tidak diperkenankan untuk lewat di depan rumahnya. Jadi tidak boleh rame-rame tanpa menyinggah ke warga yang meninggal atau yang sedang berduka. Jadi kita kemarin untuk dari tempat lokasi penyeberangan ini ya, penyeberangan kapal sampai juga ke tempat ini, ketika ke tempat saya bermukim atau melakukan akomodasi di sini, ini kita harus melewati lagi pinggir sungai. Jadi dari ujung sana tidak jalan kaki, naik perahu lagi kita sampai ke sini. Ini buat tujuannya menghormati warga yang sedang berduka atau yang ada meninggal dunia tadi. Jadi emang, dan itu di beberapa daerah termasuk juga di daerah Jawa juga ada ya. Saya pernah ngeliat juga di mana ada warga yang meninggal, apabila ada warga yang melintasi di depan orang meninggal itu bahkan sepeda motor semuanya pada didorong ya, jadi tidak dinaikin sepeda segala macam. Jadi emang adat istiadat di suatu daerah, atau bukan adat istiadat tapi kebiasaan di suatu daerah emang bermacam-macam. Nah ini dia, ini sungai kecil tapi juga dilewati oleh runtun batu bara. Ini lihat. Jadi saya nggak tahu apakah ini ada lagi daerah yang luas atau ini termasuk anak sungai, ataukah emang ini sudah emang betul kondisi sungai Makam di bagian hulu begini. Jadi emang seberangnya tidak terlalu luas dibanding dengan daerah-daerah di Samarinda ataupun di kota-kota negara pada umumnya ya. Sekitar Tenggarong, terus juga Loakulu, kecamatan Loakulu, baru juga Lojanan, itu masih luas wilayah sungainya. Dan ini, nah ini dia. Tapi kalau dilihat bisa dilihat batu bara, artinya daerah sungainya ini berarti tidak dangkal, ini dalam berarti ini, karena ini aksesnya ternyata bisa dilewati oleh batu bara. Ya, kondisi ini juga banyak masih menggunakan kayu bakar buat masak ya. Teman-teman bisa lihat, ini kayu bakar didapat dari kayu-kayu yang memang tumbang atau yang sudah roboh di dalam hutan. Dan ini dimanfaatkan untuk masak. Nah lihat tuh, jadi dipotong-potong kecil-kecil seperti itu. Jadi memang benar-benar masih asli banget di sini. Dan waduh, kok masakan ini udara di sini sejuk banget, apalagi sedang menjalankan aktivitas puasa nih, rasa bawaannya ya lancar-lancar aja lah kalau jalankan aktivitas puasa di sini, karena sangat sejuk sekali dan masih asri banget. Nih, populasi warga di sini
masih banyak menggunakan kapal ya, karena memang ini termasuk daerah terisolasi. Karena untuk akses lewat daratnya untuk ke kota-kota besar sekalipun di sekitar sini harus menyeberangi lewat sungai. Sedangkan sini tidak memiliki jembatan, kecuali jembatan besar ya. Jembatan besar itu hanya menghubungkan antara daerah seberangnya ya, jadi bukan di daerah sini. Nah, daerah sini jadi masih terkelilingi oleh sungai. Ini teman-teman, ada peluang untuk potensi kelapa yang bagus sekali di sini. Ini lihat, di sini juga sama. Hanya saja kayaknya memang tidak dikembangkan oleh masyarakat. Ini sayang banget ya, kenapa lagi permintaan di bulan puasa ini kelapa sangat tinggi sekali. Samarinda itu harga per butirnya untuk kelapa itu sampai 12.000. Kondisi hari-harinya itu sebesar 10.000. Nah ini dia, jadi emang, dan itu kehabisan kok di ini ya, di Samarinda. Dan itu biasanya ngambilnya dari daerah Marangkayu atau juga Muara Badak atau juga di daerah-daerah Kamboja ya. Nah, ini sini ada potensi buat kelapa yang juga banyak peminatnya di Tenggarong ataupun juga Samarinda. Maka sayang sekali kok tidak dikembangkan potensi ini.